Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru Kombel Opter SD Negeri Pekangan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk membahas kelanjutan P5 di sekolah kita, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena sudah masuk ke semester 2, di sini saya akan memaparkan tentang rencana P5 di sekolah kita, yaitu saya akan mengusung festival olahraga tradisional SD Negeri 2 Patukangan atau yang saya beri nama Porstar Spada. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa melalui pelaksanaan kegiatan besar yang melibatkan berbagai fase. Jadi tidak hanya fase B atau fase C saja yang kelas besar, tapi fase A kita juga libatkan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang budaya dan nilai-nilai tradisional melalui olahraga tradisional. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam merancang dan mempublikasikan cara serta produk-produk terkait. Yang keempat, memperkuat keterampilan manajerial kepemimpinan siswa melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Yang kelima, memfasilitasi siswa untuk memahami pentingnya kebugaran fisik dan apresiasi terhadap olahraga tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Produk utama yaitu tadi seperti yang di depan, Porstar Spada. Porstar Spada itu festival olahraga tradisional SD Negeri Patukangan, sebuah festival yang mencakup kegiatan olahraga tradisional yang diorganisir oleh Bapak Ibu guru sekalian. Yang kedua, dokumentasi lengkap acara dalam bentuk video, foto, laporan, dan artikel yang bisa digunakan untuk publikasi lebih lanjut. Yang ketiga, merchandise yang dirancang oleh siswa, termasuk gantungan kunci dan aksesoris bertema festival. Yang keempat, konten edukatif atau promosi yang disebarkan melalui media sosial atau platform digital. Kemudian publikasi produk hasil karya, karena di sekolah kita sudah mempunyai 3 media sosial, Instagram, YouTube, dan Facebook. Nanti kita publikasikan lewat 3 sosmed tersebut. Yang kedua, hasil karya juga dapat dipamerkan dalam acara internal sekolah seperti pameran atau bazar sekolah, serta diundang dalam acara eksternal yang relevan. Yang ketiga, merchandise dan materi promosi dapat dijual atau didistribusikan kepada siswa, guru, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan hasil karya. Kemudian publikasi produk hasil karya, bagaimana olahraga tradisional dapat mempromosikan kebugaran fisik dan mempertahankan warisan budaya. Yang kedua, apa tantangan utama dalam mengorganisir acara besar yang melibatkan banyak pihak dalam berbagai dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memastikan partisipasi yang luas dari siswa, guru, dan masyarakat dalam festival ini. Masyarakat di sini berarti nanti kita melibatkan wali murid atau orang tua siswa. Tipe project tentang membuat karya mengenalkan olahraga tradisional untuk menciptakan sebuah festival yang unik, mengorganisir kegiatan mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Kenapa di sini dijabarkan yang unik? Karena anak-anak sekarang mungkin hanya satu atau beberapa anak yang mengetahui tentang permainan tradisional. Contoh kasus ketika dulu semester 2 tahun lalu ada materi permainan tradisional. Waktu itu kebetulan kelas 6. Kelas 6 itu tidak tahu yang namanya permainan bubat sodo.
Pak, bukan sodor itu apa? Jadi saya harus menjelaskan dari awal dulu, baru anak-anak paham, oh seperti ini. Kemudian ada lagi permainan bentengan. Sebelum anak mengenal permainan bentengan itu mungkin dia asing, jadi kurang begitu menarik. Tapi setelah tahu permainannya seperti itu, ketika sudah selesai belajar, masih anak-anak apa bentengan. Ya. Terus kemudian kenapa dimulai dari perencanaan? Berarti nanti kita libatkan siswa juga dalam perencanaannya. Kira-kira nanti mau dibuat seperti apa, anak-anak kasih gambaran dulu. Kemudian pembiayaan, anak-anak juga nanti istilahnya dibagi menjadi kelompok, kemudian iuran untuk membuat sebuah produk. Produk apa produknya? Jadi nanti misal olahraga tradisional kita ambil terompah panjang atau yang dulu namanya bakiak. Jadi anak-anak tahu proses pembuatannya juga. Kita melibatkan anak-anak untuk istilahnya bangun dari nol. Oh, cara membuatnya seperti ini dan kemudian anak-anak jadi cara bermainnya. Yang kelas fase A juga sama lagi kita carikan yang sekiranya anak-anak kelas fase A bisa untuk menjangkau. Misal nanti tidak bisa pembuatan dari nol, nanti kita ajari hanya untuk menghias hasil karyanya aja. Kemudian evaluasi itu nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu pembelajaran karena kaitannya dengan olahraga tradisional, modelnya menggunakan sport education, mengorganisir dan menjalankan sebuah acara olahraga tradisional yang menurut format acara olahraga resmi. Jadi nanti kita tidak saklek menggunakan aturan yang resminya, kita modifikasi sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian peserta didik yang dilibatkan balik lagi fase A dan sampai fase C, berarti kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian siswa yang berminat dalam seni, nanti kita seninya itu kita libatkan di penghiasan alat permainannya itu. Kalau hanya berbentuk tempurung kelapa saja kan mungkin anak-anak kurang begitu biasa aja. Mungkin kalau nanti anak-anak di istilahnya diberikan kreasi untuk menghias atau melukis atau menggambar, secara jelas kan nanti minat bakat seni anaknya kan bisa kelihatan dari hasil coret-coretnya di produk permainannya tadi. Kemudian waktu pelaksanaannya akan kita laksanakan di semester 2, persiapan dan perencanaan selama 2 sampai 3 bulan, kemudian pelaksanaan acara selama 1 sampai 3 hari, dan evaluasi serta pelaporan selama 1 bulan. Mata pelajaran yang dilibatkan yaitu yang pertama PJOK, kemudian seni, yang kedua matematika, yang ketiga berusaha, yang keempat TK atau informatika. Kategori pembelajaran intrakurikuler karena melibatkan beberapa mata pelajaran sebagai bagian dari kurikulum reguler. Kemudian P5 proyek muatan modul pelajaran Pancasila karena kegiatan ini juga mendukung penguatan karakter dan keterampilan penting bagi siswa. Peran yang terlibat, yang pertama guru PJOK sendiri sebagai pembimbing utama atau mengkoordinir kegiatan olahraga tradisional. Yang kedua guru PABP, PAI, dan PAK membimbing integrasi elemen seni dan festival. Yang selanjutnya guru kelas 6 membantu dalam komunikasi dan penyusunan laporan. Guru kelas 5 memberikan konteks budaya tradisional. Guru kelas 1 sampai kelas 6 itu memimpin sesuai dengan kompetensi lomba. Nanti
Berarti kita tentukan kelas 1 mau diberi lomba permainan tradisional apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, dan seterusnya sampai kelas 6. Kemudian guru TK atau guru komputer membantu penerapan teknologi dalam pelaksanaan festival. Berarti nanti ada beberapa anak dari fase B dan C itu kita mintai bantuan untuk mendokumentasikan. Apalagi anak-anak sekarang kan sudah istilahnya kalau memegang gadget sudah mahir, kita aja mungkin bisa kalah. Kemudian kita promosikan melalui media sosial kita. Ketika acara intinya yang 1-3 tadi. Kemudian lokasi di SD kita sendiri Negeri 2 Pademangan dalam sekolah, ruang kelas dan lab itu maksudnya untuk pemasaran melalui media sosialnya. Produk yang dihasilkan ini sama seperti tadi, foto, video, laporan, artikel, kemudian merchandise, kaos. Kebetulan kelas 6 sudah punya kaos kelas, nanti kelas 5 menyusul. Kemudian poster, aksesoris, kemudian edukatif dan promosi digital. Teknologi yang digunakan komputer, laptop, kamera, smartphone, platform media sosial, dan software manajemen proyek atau Google Sheet. Dan mungkin itu yang saya paparkan. Mungkin dari rekan-rekan guru ada yang mau menambahi. Saya Pak Majid. Terima kasih Pak Adib, Majid dan teman-teman mendengarkan, menyimak dari apa yang disampaikan katakan Pak tadi. Saya secara pribadi sangat menyambut baik karena ini suatu gerakan besar untuk anak-anak kita biar mengenal dekat dengan berbagai macam permainan tradisional yang saat ini sudah sangat jarang sekali anak-anak paham atau bahkan memainkannya di lingkungan rumah maupun sekolah. Nah ini bagaimana kalau memang nanti benar-benar kita seriusi, kita benar-benar kita siapkan sebaik mungkin sehingga apa yang direncanakan tadi bisa berhasil dan dampaknya pun baik untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Ani. Ada yang lain? Tambahan yang lain? Untuk permainan tradisionalnya kira-kira akan mengambil berapa jenis permainan tradisional? Langsung ya. Kita sepakati mau per kelas atau per fase atau umum atau gimana? Kalau umum berarti misal lomba kakiak atau terompah panjang. Berarti kelas 1 dan kelas sampai kelas 6 kita samakan, pesertanya boleh ikut semua. Atau kita bagi sesuai fase mereka. Fase A berarti kelas 1 dan 2. Misal dilombakan egrang batok kelapa, jangan egrang yang pohon bambu karena kalau kelas 1 kan terlalu bahaya. Egrang batok kelapa kita lombakan di fase A saja. Berarti pesertanya juga tidak boleh dari fase lain, khusus fase A. Kemudian fase B kita berikan permainan pindah balok atau estafet balok. Berarti fase B kelas 3 dan 4. Yang berkompetisi hanya kelas di fase tersebut. Kelas 6 misal mau dikasih egrang bambu atau permainan buka sodor atau apa itu berarti permainannya hanya dimainkan di fase tersebut, tidak umum. Nah nanti kita tentukan kira-kira fase A kita mau apa, fase B kita mau apa, fase C kita mau apa. Berarti nggak misalkan satu permainan itu digunakan untuk semua fase Nah, makanya kita sepakati fase A kita tentukan mau apa. Nanti dari situ kan kita juga istilahnya merancang
misal fase A disepakati egrang batok kelapa, tempurung kelapa, kan di situ ada proses pembuatannya. Bagaimana cara melubangi batok kelapa kalau untuk kelas 1 itu kan sudah menjadi tantangan atau kegiatan yang menarik. Kemudian proses menghaluskannya atau mengamplas supaya tidak terlalu kasar. Intinya dari situ ada proses, tidak hanya kita nanti di akhir terus langsung kita lombakan permainan tradisional, enggak. Kita buat alatnya dulu 1 bulan, baru nanti mengenalkan permainannya, oh cara bermainnya seperti ini 1 bulan. Dan nanti tinggal anak-anak istilahnya melatih sendiri sampai waktu yang dijadwalkan untuk pelaksanaan lomba. Nah, jadi anak-anak istilah sudah tidak asing lagi, oh aku harus seperti ini. Nah, itu sehingga artinya kan mereka tahu proses pembuatannya, bahannya seperti apa. Malah dan kan kalau sudah alat sudah jadi kan kita berarti sudah mulai menyisipkan aturan-aturannya, peraturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan apa aja. Ini juga bergantung tingkat kesukaran ya kan, tingkat kemampuan mereka beda-beda sebenarnya. Terus berapa memang sebaiknya per fase beda, karena memang misalnya egrang yang pakai tentu kan juga sulit ya. Kan kalau orang dewasa aja egrang bambu juga sulit, ya, belum tentu bisa. Berarti kita sepakati per fase ya. Fase. Kemudian untuk fase A, kira-kira apakah setuju tadi egrang batok kelapa, tempurung kelapa? Ini kalau teman-teman gimana sudah begitu apa tadi belum menyampaikan jenis-jenis permainan nah makanya kan permainan yang tradisional di sini kan kita istilahnya mengkorek bareng-bareng. Permainan tradisional itu biasanya kan egrang bambu, egrang tempurung kelapa, bubat sodor, bakia itu sekarang namanya terompah panjang, bukan bakia. Betul masuk. Betul enggak? Ini yang kita bisa lombakan, yang bisa kita perlombakan. Kalau sudah mandat, dakon atau istilahnya apa? Kelereng itu kan nanti hanya untuk hiburan, untuk bermain. Kalau ini kan itu percaya nanti beda-beda. Ya, kelereng disusun itu kan. Nah, itu nanti kita lihat yang istilahnya kita lihat yang permainan tradisional ini dulu. Nanti kalau kira-kira anaknya kok tertarik dan membuat anak menjadi lebih aktif, seru, dan istilahnya nanti buat anak menjadi candu tentang permainan tradisional, kita nanti tingkatkan lagi. Sementara kita pakai yang tadi fase A egrang tempurung kelapa, yang fase B kita sepakati estafet balok, yang kelas 6 apa kira-kira? Bubat sodor atau terompah panjang. Oh iya. Kan satu tim berarti fase A egrang batok kelapa, fase B pindah balok, fase C terompah panjang. Sementara kita satu-satu saja dulu. Nanti kalau istilahnya kita sukses atau membuat minat anak menjadi naik tentang permainan tradisional, nanti di semester berikutnya kita tingkatkan atau per kelas atau apa, itu lihat hasilnya yang muncul. Oke, mungkin optimis ya, sama anak-anak senang ya, coba anak kan setelah olahraga job pasti menghibur lah. Tapi di awal sudah saya jelaskan kenapa saya ambil permainan tradisional, karena ada beberapa anak yang tidak tahu Pak, gubak satu, jangankan gubak sodor, yang kelas 4 dulu sudah manda itu ada yang nggak tahu sudah manda itu sudah manda atau tapak gunung itu yang seperti apa nggak tahu.
ketika saya gambar bentuk Sudamanda, oh bahasanya bukan Sudamanda atau tapak gunung, apa saya lupa namanya. Setiap daerah punya nama. Ya. Oke, sampai sini ada tambahan lagi. Kayaknya nanti ada merchandise juga ya. Berarti merchandise itu kita nggak beli, tapi semuanya dari semua dari Nah, kemungkinan kalau untuk itu berarti bisa dimasukkan jumlah 405 atau kita bikin khusus satu dari tertentu. Nah, nanti kita berarti proses tidak nanti di akhir kita langsung buat ini enggak. Sebelum masuk ke ini kan, misal ini sudah selesai semua clear, masih ada beberapa hari kan, kita siapkan untuk membuat merchandise-nya itu. Kecantuan kunci kemarin membuat dari tutup botol aqua atau jenisnya gitu. Jadi kan anak-anak tidak di istilahnya apa gitu, tidak dipaksa di akhir kalian harus buat ini buat itu. Nah, nanti kan ada prosesnya, anak menggambar apa dulu, mau buat poster atau apa, nanti kan idenya biar muncul dari anak sendiri. Kira-kira kamu buat yang bertemakan olahraga tradisional, kamu mau buat poster boleh, mau buat gantungan kunci boleh, dan sebagainya. Atau kalau nanti bisa produksi banyak, bisa ditawarkan ketika panen karyanya itu, anak-anak biar menjual hasil karyanya sendiri. Sudah? Cukup? Oke, kalau sudah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Silakan melanjutkan ke aktivitasnya kembali ke masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.